ini adalah sesuatu yang diproduk oleh manusia. Sedangkan Al-Qur'annya diproduk oleh siapa? Al-Qur'annya diproduk oleh siapa? Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita akan mempelajari sesuatu yang diproduk oleh manusia namanya ulumul Quran, ya. Dan salah satu objeknya ini adalah masalah yang diproduk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Paham? Nah, karena kita ini akan mempelajari sesuatu yang suci dari Allah itu, ya, kitanya sendiri harus hati-hati nih, karena kita akan berbicara memahami sesuatu yang suci dan sakral, ya. Al-Qur'an itu di samping suci juga sakral. Nah, karena Al-Qur'an bisa menjadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Jadi Al-Qur'annya yang dari Allah itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar pedoman yang akan membentuk perilaku pribadi muslim, tetapi bisa syifa, bisa menjadi obat. Al-Quran itu bisa jadi jimat bagi orang Islam ini. Al-Quran ini bisa menjadi rahmat untuk bisa menurunkan tensi, ketegangan, stres seseorang. Makanya saya nanti tesnya wajib bisa membaca Al-Quran, ya. Di samping kamu juga harus paham kalau Al-Quran itu merupakan salah satu kitab suci yang wajib diimani oleh orang-orang Islam. Nah, dari rukun iman, ada berapa rukun iman? Ayo, jawab. Saya ulangi lagi. Ada berapa, Mas, rukun iman? Ahmad Fadil? Ada 6. Dari 6 itu, yang ketomoto itu apa? Permisi ya. Ayo sambil minum. Ya. Iman kepada kita, Pak. Jadi dari 6 rukun iman itu, ya kan, yang ketomoto, yang jelas bisa dipahami secara konkret oleh fisik kita, karena bisa dilihat, bisa dibunyikan, dan bisa pemahamannya masuk ke dalam reasoning kita, ke daya nalar kita, bahkan masuk ke daya rasa kita. Itu Al-Quranul Karim. Nah, dengan kita paham Al-Quran, maka kita akan paham dengan siapa Allah, siapa Rasul, siapa malaikat, ya kan? Apa yang disebut dengan qada dan qadar, nah, dan apa yang disebut dengan yaumul akhir. Paham semua. Karena apa? Karena secara jelentreh, ngerti jelentreh? Secara jelas, lugas, tegas, itu dibeber dalam Al-Quran. Coba, tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dijelaskan dalam ayat apa? Ayo. Al-Ikhlas. Kok Al-Ikhlas? Tentang kahananipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zatnya Allah itu seperti apa dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ayo, siapa? Kalau hafal berarti kamu generasi muda NU. Nah, kalau tidak hafal berarti kamu tidak pernah tahu namanya generasi muda NU. Ayo, siapa yang merasa generasi muda NU? Apalagi orang tuanya yang punya pondok pesantren. Ayo. Ayat yang menjelaskan tentang zat dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang tahu? Atau Surat Al-Isra. Waduh, surat Al-Isra. Surat Toha, Pak.
Mic dong biar nggak garing. Kijang satu aman, kijang satu aman. Yuk, kijang 3 aman, kijang 3 aman. Kijang satu. Biar kelihatan kalau ada muridnya. Rangga, Pak. Ceki. Oke. Nah, ayo siapa yang tahu ayat apa dalam surat apa? Surat Toha, Pak. Surat Toha. Apa bunyinya surat Toha? Ayo coba tunjukkan ke saya gimana surat Toha yang Ar-Rahmanu alar ars. Ar-Rahmanu al-Arsyis. Maksudnya apa? Pemahamannya. Nah, berarti di sini pentingnya kuliah ya. Nah, ayo coba Hafiz Rozaki. Mana Hafiz Rozaki? Mestinya Ahmad Fadil ini. Koyoke pantes kalau iso. Kok gak iso jawab ini. Ayo. Ayo, ayat apa yang menjelaskan tentang keberadaan dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Al-Hasyr, Pak, ayat 24, Pak. Coba gimana bunyinya? Bunyinya yang huwallahul ladzi khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yang itu, Pak. Itu kan sifatnya. Ayo coba salah satu. Ayo, Muhammad, ada R-nya barang ini. Raden, ayo. Ayo. Ayo Mas, Muhammad. Yusuf Alifian. Ayo M. Yusuf Alifian. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Saya tanya ini, di antara kalian sing alumni pondok mana? Coba angkat tangan. Tunjukkan tangannya. Awe tangannya. Ya, ginilah. Ayo coba. Ayo siapa yang? Nah, ayo Muhammad. Ayo coba kamu. Pantes ini jadi kiai. Ayo, ayo. Itu, Pak, Al-Baqarah ayat 255. Bagaimana bunyinya? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, ayat itu disebut juga dengan ayat apa itu? Ayat kursi, Pak. Nah, ayat kursi. Coba kamu pahami betul bahwa ayat kursi ini ayat yang menjelaskan keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Gusti Allah itu adalah zat yang tidak ngantuk, apalagi tidur. Jadi kalau kamu ngantuk pancene menuso ya. Sesakti-saktine menuso jangan ngantuk. Kan sombong-sombong jadi menuso iku ya. Ngantuk. Harus tidur. Kalau Gusti Allah ngantuk apa tidak, apalagi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Tidak ada. Kita ini di luar genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
termasuk corona. Makanya kamu corona pun siapa? Makhluk. Kalau makhluk berarti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang reka siapa? Yang jelas itu tetap bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mandaladi yasmau indahu ila biidnihi, kan itu ya. Ya lamu ma baina wa maqfahum utuna bisaim ilam dan seterusnya itu. Nah, coba nanti renungkan betul ya bahwa ayat kursi itu adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah tuh nyoto ada. Nah, sampai-sampai di dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul kita Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qoribun, kan itu. Wahai Nabi Muhammad, tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku itu dekat. Nah, kalau kamu besok dianggap tokoh agama, sebab itu kamu harus bisa menjelaskan siapa Allah yang dekat itu. Kalau tidak bisa menjelaskan Allah yang dekat, bukan tokoh agama, tokoh bercerita tentang agama. Nah, sebab sekarang ini agama sudah masuk ke dalam komoditas, ya, sehingga hanya jadikan alat untuk bercerita dan mengolah kata-kata. Dah. Jadi kembali kepada Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an ini disebut juga sebagai apa? Sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai ayat kauliyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Al-Qur'an itu tanda, bukti, nyoto yen to Gusti Allah itu iso ngomong, ya, bisa berbicara. Nah, Al-Qur'an yang ada di kita ini itu merupakan rekaman dari dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Apakah seluruh dawuh Allah itu dalam Al-Qur'an seperti itu? Lebih dari itu, ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan Al-Qur'an ini hanya sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya apa? Ada ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyahnya wujudnya apa? Wujudnya adalah alam semesta dengan segala isinya. Jadi jin, setan, iblis, wedhus, celeng, asu, ya, pedes, ya, buaya, luwak, itu semua bagian dari ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kauniyah Gusti Allah itu dibagi ke dalam 3 jenis. 1, ayat nuroniyahnya Allah, ayat cahayanya Allah, yaitu bentuk para malaikat, ya. Yang kedua, ayat cahaya goibnya makhluk-makhluk goib, ya. Ya, seperti jin, setan, iblis, itu juga bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi bentuknya juga dari cahaya, cuman cahayanya adalah cahaya dari api yang membakar. Nah, kalau malaikat cahaya putih yang menyejukkan. Makanya ada fab yadat wujuhum musayyadah. Nah, yang ketiga, benda-benda, ya, yang bersifat materi, ya, baik mulai dari mikroba, virus, jamur, termasuk alam-alam jamadat, alam-alam keras, ya. Kemudian alam-alam yang seperti air, benda-benda itu semuanya ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus paham dulu, ya.
Sebab ini nanti akan menjadi ya titik mikot. Ya, ngerti mikot? Tempat mulainya orang melahirkan ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Dari ayat-ayat kauliyahnya, maka lahirlah ilmu-ilmu keagamaan yang kita pelajari. Fikih, hadis, usul fikih, semuanya ya itu bermuara kepada ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa taala. Fisika, matematik, biologi, kimia, ya, psikologi, ilmu kedokteran, ya, ilmu-ilmu sosial, itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang bermuara dengan adanya ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gitu loh Mas, ya. Nah, ada ayat yang merupakan perpaduan dari kauliyah dan kauniyahnya, yaitu siapa? Para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri Rasul itu menyatunya kauliyah Allah Subhanahu wa taala dan menyatunya kauniyah dalam bentuk jasad manusia. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kan itu ya. Saya akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran aku dalam apa? Dalam wujud diri manusia dan dalam wujud alam semesta. Afaq dan wujud alam semesta. Nah, oleh karena itu manusia ini termasuk misterium termendung. Dalam diri manusia itu termasuk ada rahasia gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dideteksi oleh kemampuan sains dan teknologi. Itu kehebatannya Gusti Allah menciptakan manusia itu. Mulanya sepertinya biasa-biasa saja. Nah, tapi akhirnya penuh benci dan penuh dendam. Sepertinya dia ini orangnya baik, tetapi penuh dan segalanya. Ada misteri-misteri dalam diri manusia itu. Makanya manusia ini sulit ya dideteksi dengan model ilmu pengetahuan apapun. Bahkan dalam organ manusia banyak tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah yang tidak bisa dicerna oleh ilmu apapun. Contohnya rasa. Ya. Rasa yang dimiliki manusia ini itu dia tidak bisa dideteksi oleh model ilmu apapun yang dikembangkan oleh manusia sekarang ini. Seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali, mengapa saya ajak berpikir ke sini dulu? Supaya kamu tahu alur lahirnya ilmu yang dikembangkan oleh manusia itu sebetulnya bermuara dalam upaya untuk memverifikasi, ya, mengurai, menganalisis dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala atau ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dengan cara apa orang bisa berusaha bisa melahirkan sebuah ilmu, maka ketika kita berbicara ilmiah, berbicara ilmu pengetahuan, mesti kamu akan tahu yang mana pengetahuan, teori, riset, ya kan? Ya. Itu. Mesti tiga itu. Pertama, pengetahuan. Tahu, rasa tahu. Manusia itu lahirnya ilmu karena adanya rasa ingin tahu. Keingintahuan manusia itu dilakukan secara berulang-ulang ya dan istiqomah. Istiqomah itu dalam bahasa konsisten. Nah, banyak pernah kamu dulu belajar metode penelitian, ada juga namanya metode ilmiah. Nah, dari pengetahuan setelah mengalami uji proses, ya, yang sedemikian rupa, apakah observasi, ya kan, kemudian adakan riset, maka lahirlah namanya teori. Teori ini sudah merupakan generalisasi
dari pengetahuan yang dilakukan oleh manusia secara kontinu, secara konsisten terhadap satu objek yang diamati. Gak banyak ilmu manusia itu, hanya fokus satu objek. Makanya namanya ada rumpun ilmu, ya kan? Kemudian ada yang nama cabang ilmu pengetahuan, ya. Ilmu itu tidak monopoli terhadap satu gabungan dari berbagai objek, tidak. Contoh tadi saja ilmu tentang aurat tubuh manusia, maka ilmu anatomi tubuh. Bahkan sekarang ini dengan berkembangnya ilmu itu semakin semakin dipersempit wilayah itunya, wilayah objektivasinya itu. Contoh fikih. Dulu fikih itu masih umum. Ilmu apa saja tentang agama namanya fikih. Karena ilmu agama yang dikembangkan oleh manusia itu diberi namanya fikih. Terus begitu lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran dari fikih itu, maka lahirlah fikih akbar, fikhul asghar, ya kan? Berkembang. Sekarang ini timbul ada fikih wakaf, fikih zakat, fikih mar'ah, fikih sosial. Semakin berkembang objek-objek yang diteliti oleh manusia, yang diadakan observasi penelitian sampai melahirkan generalisasi dari objek yang diamati, yang diteliti itu, maka ilmu pengetahuan akan semakin kecil cukup kawasan dari apa yang diteliti oleh manusia. Itu paham ya? Nah, untuk Al-Quran juga begitu. Al-Quran yang tadinya bersifat umum, isinya kalamullah, al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril, ya kan? Al-munazzal ilaina bitawatur, al-muta'abadu bitilawatihi, itu tidak serta-merta dilihat secara utuh. Sekarang ini mulai diverifikasi, ayat-ayat tentang hukum, maka muncullah tafsir ahkam, ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, ayat-ayat tentang astronomi saja, ayat-ayat tentang biologi saja. Ini sudah mulai, maka muncullah pemahaman Al-Quran dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi. Nah, studi Al-Quran mencoba memperkenalkan kepada kalian bahwa objeknya Al-Quran itu kalau diurai dari berbagai sisi, berbagai perspektif, akan melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari, bisa dikembangkan, dan bisa diuji ulang. Apakah ilmu itu masih relevan atau tidak. Nah, gitu loh Mas, paham ya? Itu hubungannya mengapa kalian harus tahu dulu istilah ilmu itu apa. Nah, kemudian naik apa yang menjadi kepenasaranan manusia itu, ternyata objeknya itu ada dua macam, ya kan? Ada objek-objek indrawi dan ada objek-objek meta indra yang tidak bisa diindra. Objek-objek indrawi itulah yang dijadikan basic, dasar utama manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang indrawi. Al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan. Kebenaran yang kita teliti itu adalah kebenaran yang bisa diindra oleh manusia. Proses hasil dari penginderaan itu digeneralisasi oleh namanya akal. Makanya muncullah pepatah al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan. Muncul lagi istilah-istilah keilmuan yang dikembangkan oleh dunia barat, ya, hipotitiko, ya, dedukto, hipotitiko, verifikatif. Ya. Orang mengamati sebuah keilmuan itu dari gambaran umum
yang dia bayangkan supaya dia mendapatkan bukti, maka muncul namanya hipotetiko, hipotetik ya, ada hipotesis, hipo itu bohong, tesis itu kesimpulan. Jadi muncullah namanya kesimpulan yang bersifat sementara. Nah, dari hipotetiko itu maka muncullah dari dedukto, hipotetiko, verifikatif. Maka upaya untuk mengadakan verifikasi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang demikian itu dikembangkan dalam metode ilmiah dan metode riset. Ya, salah satu upaya manusia untuk mengembangkan pengetahuannya menjadi teori dan teori menjadi ilmu. Paham? Nah, sampai di sini dulu. Silahkan ada yang mau bertanya sebelum kita berbicara ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ayo, silahkan. Yang haus silahkan minum sendiri-sendiri ya. Ambil gelasnya, isi banyu terus diminum. Ayo, silakan ada yang bertanya dulu. Ini kalau kita menayangkan slide bisa ya. Menayangkan ini PowerPoint. Bisa. Nanti kalau itu ya PowerPoint kan sementara minggu depan aja lah. Ayo, silakan ada yang mau tanya. Apa Umu? Ayo Umu Khairiyah. Nah, atau Alvito. Mana Mas Alvito ini? Kok namanya bagus ini? Alvito Rahmadi. Wah, ayo Alvito. Ada tanya? Nah, kita teruskan kalau ada. Jadi sekat klaster atau lingkup bahasan yang kita pahami, kalau masih dikatakan ilmu, paham ya? Masih dikatakan ilmu, maka objeknya itu mesti indrawi. Sesuatu yang masih bisa dikenali oleh indera manusia. Baik indranya nanti menggunakan alat, kayak teleskop, ya, mikroskop umpamanya. Itu tetapi tetap itunya, sirkuitnya, basic areanya masih sebatas indera manusia. Nah, di atas indera itu apa? Keingintahuan manusia untuk mengenali objek-objek yang di luar jangkauan indera manusia. Siapa yang sudah tahu, yang sudah pernah dengar? Tadi tuh ada tuh Muhammad ini. Ayo Muhammad. Tadi sudah bisa yang menjawab ayat kursi tadi siapa? Saya Pak Dava. Ya, sekarang kalau manusia masih punya kepenasaranan untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, menggunakan pendekatan apa? Pendekatan apa ya, lupa. Ayo Naufal Zaki. Ayo coba. Muhammad Nur Rohim. Wajahnya apa? Apa Mas? Pendekatan dengan iman, Pak. Oh, Dan iman. keyakinan. Iman apa Imron? Iman. Dalam dunia keilmuan yang dikembangkan oleh manusia. Filsafat, Pak. Ah, bagus. Pinter kamu ternyata. Jadi ada satu metode untuk menjawab keingintahuan manusia di luar
indrawinya itu ada yang namanya filsafat. Nah, filsafat ini juga sama sebagai alat yang dimiliki manusia yang bisa kita pelajari untuk memahami objek-objek di luar jangkauan indera manusia. Oleh karena itu, filsafat tidak membutuhkan pembuktian berbentuk materi, tapi cukup menggunakan pendekatan berbentuk argumen. Ya, maka muncullah kalau berpikir ilmiah, batas-batas ruangnya itu adalah indrawi, ya kan? Ya, real, nyata, ya. Maka muncullah yang dikenal dengan apa? Ya, yaitu al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan. Tetapi kalau filsafat itu pendekatannya di atas indrawi, yaitu apa? Pendekatan radikal, ya kan? Radikal di sini bukan artinya bukan radikal koyok kaum radikal yang ekstrim itu. Artinya orang berpikir sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua kritis, ya. Filsafat itu harus dilandasi oleh kekritisan seseorang. Ya. Kalau manusia itu yang dikaji bukan jasadnya manusia. Mengapa manusia itu ada? Seperti apa manusia itu kalau ada? Dan kemana manusia itu kalau sudah tidak ada lagi wujudnya? Maka istilah filsafat ketika berbicara berpikir kritis, maka dia harus tahu namanya ontologis, ya kan? Epistemologis dan aksiologis. Nanti kamu akan belajar yang hal-hal seperti itu. Tetapi saya perkenalkan aja di awal, ya, supaya kamu bisa membedakan, oh jangkauan kita yang kita pelajari ini adalah jangkauan-jangkauan yang masih dalam kategori ilmiah, yang masih dalam kategori al-ilmu, bukan kajian-kajian yang di atas ilmu yaitu filsafat. Falsafah. Nah, di samping kritis tapi logis, ya. Bagaimanapun filsafat tetap harus berpikir kena dicerna oleh akal sehat manusia. Nah, di atas filsafat masih ada objek-objek yang perlu diketahui oleh manusia tapi tidak terjangkau oleh akal. Kalau ilmu dan filsafat masih menggunakan teori logos, ya. Teori logis, rasional. Tetapi ada objek-objek manusia yang tidak bisa dijangkau oleh pendekatan logis dan rasional. Ayo contohnya apa? Tasawuf, Pak, sufi. Oh, kok yang dalam dirimu kok tasawuf itu sufi? Apa contohnya? Contoh konkretnya? Oh, ayo. Muhammad lagi. Ada organ dalam diri kita itu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Apa ayo? Hati, Pak, kolbu. Kolbu. Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nyawa, Pak. Apa? Apa? Nyawa. Coba ulangi lagi. Betul. Nyawa. Nyawa, nyawa Pak. itu apa? Iya. Ya wujudnya dalam bentuk apa? Dalam istilah agama. Ruh, Pak. Ruh. Nah, ruh. Ruh itu juga tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi ada yang main-main ruh itu loh. Kalau yang hidup di dunia lain itu gimana itu? Ada acara uka-uka di TV itu. Pernah lihat enggak? Kan di TV kita ini kan pernah ada acara uka-uka. Ada acara apa? Nah, wujudnya ruh itu dalam alhamdulillah, perilaku kenyataan manusia apa?
Ekspresinya itu apa? Ayo. Ya. Energi, Pak. Oh, energi. Oh, energi. Cakra, Pak. Apa? Ayo apa? Ayo. Cakra, Pak. Silahkan orang tuanya ikut hadir, tetangganya ikut hadir. Kan mumpung kuliah di rumah. Kapan lagi kalau ada yang namanya rasa. Ayo coba rasa ini dikaji dengan pendekatan ilmu dan filsafat. Bisa nggak kamu menjelaskan tentang rasa yang dimiliki oleh manusia? Rasa sayang. Contohnya cinta. Ya kan, rasa sayang. Ayo, di mana letaknya rasa sayang itu? Di hati, Pak. Di hati. Hatinya di mana letaknya hati? Wujudnya hati kayak apa? Nah, kayak cinta, benci, ya kan? Nah, akal manusia itu gak bisa menjangkau rasa yang dimiliki oleh manusia. Kok ujuk-ujuk kamu punya cinta, riting trisno jaralan soko gulibet katanya ya. Nah itu. Jadi kamu jangan memikir sing aneh-aneh. Dunia lain, dunia rasa yang ada dalam diri manusia juga kadang-kadang kita tidak bisa menerjemahkannya dan mengaktualisasikannya berdasarkan pendekatan ilmu atau filsafat. Contoh, saya beri contoh konkret ini. Asin, ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan, asin itu ada unsur apa? Siapa yang jurusan IPA ini? Garam dapur, Pak. Ada unsur garam. Garam itu unsur kimianya apa? Natrium klorida. NaCl. 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 Berarti menurut kesimpulan ilmu pengetahuan, ya kan, setiap benda yang ada unsur NaCl-nya mesti bisa dirasakan asin. Betul ya? Nah sekarang kamu, kenapa kalau kamu pingin asin, gak pernah dilat upilmu itu loh. Yang kamu dilatih garam. Padahal kalau kamu berbicara ilmu pengetahuan, selama ada natrium klorida, disitulah kamu ada asinnya, ya kan? Tapi mengapa kalau kamu pingin asin nyambel, kok sing digoleki uyah, kok tidak upilmu yang sama-sama ada unsur NaCl-nya. Nah itu misteri. Jadi pada dalam diri manusia juga ada misteri-misteri yang sulit dijangkau oleh pendekatan ilmiah maupun pendekatan filsafat. Oleh karena itu butuh satu alat untuk bisa menjangkau kepenasaran manusia itu, yaitu apa? Di atas filsafat itu apa? Agama. Nah, jadi agama ini sebagai sumber kebenaran yang bisa menjawab kepenasaranan manusia yang tidak bisa dijangkau oleh akal, oleh ilmu pengetahuan dan filsafat, ya. Makanya dalam dalam teori yang dikembangkan oleh ulama-ulama Islam, ya, kalau urusan fisik maka dikembangkanlah oleh namanya teori ilmiah, ya. Tetapi kalau yang hubungannya dengan filsafat maka dikembangkanlah oleh namanya teori burhani, ya. Kalau urusan agama maka dikembangkanlah dengan teori ya dikembangkan oleh para ulama dengan pendekatan irfani, pendekatan makrifat. Nah, bersyukur kita sebagai orang Islam karena 3 domain itu sekarang sudah dirumuskan dalam bentuk kaedah yang rasionalitasnya bisa
jawabkan, yaitu dikembangkan urusan din itu dikembangkan dalam logika tasawuf. Nah, makanya kamu kalau belajar agama tidak boleh harus sampai juga mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan tasawuf, termasuk masalah keberadaan ayat kursi itu. Nah, keberadaan ayat kursi yang dibacakan oleh Muhammad Dafa ya tidak akan bisa dijangkau oleh sains, ilmu pengetahuan, oleh ilmiah maupun oleh filsafat, tapi hanya bisa dijawab oleh pendekatan tasawuf. Mengapa Tuhan menyatakan dirinya la ta'khudhu sinatun wala naumun? Mengapa Tuhan menyatakan dirinya sebagai aqrabu ilaihi min hablil warid? Mengapa ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, itu di luar jangkauan pendekatan filsafat, di luar jangkauan apalagi pendekatan ilmiah. Paham ya? Nah, itu. Nah, kalau kamu ingin luas, ingin lebih gamblang lagi tentang masalah-masalah pemahaman apa wilayah kekuasaan ilmu, apa wilayah kekuasaan filsafat, dan apa wilayah kekuasaan agama sebagai sumber pengetahuan yang bisa menjawab kepenasaranan manusia, ya, maka bacalah apa buku karangan Endang Saifuddin Ansori. Bacalah buku karangannya Pak Yuyun S. Surya Sumantri. Nah, banyak itu. Biasanya anak-anak semester 1 dulu zaman saya kuliah, buku-buku itu wajib dibaca dulu. Ya, permisi ya. Supaya kita bisa membedakan, oh kawasan ilmu apa? Orang di perguruan tinggi disebut orang akademisi. Wah, kan gitu, gaya gagah kan. Mengapa orang-orang yang belajar di perguruan tinggi namanya mahasiswa? Bukan siswa lagi, ada kata maha. Mengapa dosen disebut dengan ilmuwan? Nah, coba kamu baca undang-undang guru dan dosen. Dosen itu diberi nama dosen, punya tugas dia sebagai ilmuwan. Ya. Mengapa dosen disebut dengan ilmuwan? Nah, kriteria seseorang sebagai ilmuwan itu ukurannya apa? Nah, kan nah itu. Nah, itu bahasa undang-undang loh ya, undang-undang guru dan dosen. Ayo sampai di sini. Ada yang kurang paham? Nah, kita teruskan nanti terhadap apa? Ini kuliah nanti sampai jam 9 ya. Kan 3 SKS ini, Hah? Nah, sekarang ada yang mau tanya dulu, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau tanya dulu. Ya. Oke. Mas Dafa. Mengenai filsafat, Pak. Perbedaan antara filsafat dengan hikmah dengan ilmu biasa itu apa ya, Pak? Untuk perbedaannya. Ya, kalau dari satu perbedaannya, filsafat itu bahasa Madura karena falsafilo dan Sophia, ya kan? Nah, sering orang mengatakan kalau pendekatan cara orang Islam berpikir filosofis, maka disamakan pemahamannya kata hikmah. Sebab ulama-ulama dulu itu sudah berpikir hikmah. Tetapi berbeda, hikmah itu dalam pengertian usul fikih dan pengertian maqasidus syariah. Itu ada lagi nanti. Nanti kalau itu sudah semester 5 ke atas itu kalau ingin paham masalah itu ya. Nah, seperti Ajurjani mengarang kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Dalam teori usul fikih ada hikmah dan ilah. Apa bedanya hikmah dan apa bedanya ilah? Apakah hikmah itu bisa merubah hukum atau tidak? Mengapa ilah bisa merubah hukum? Kan itu Mas. Ya, nah itu lain. Tetapi menurut ahli-ahli pemikir muslim, ya, kata filsafat itu hampir sama pemahamannya dengan istilah hikmah di antara pemahaman yang
yang dikembangkan oleh ulama-ulama Islam. Nah, sekarang perbedaannya dengan ilmiah itu apa? Yang jelas perbedaannya satu, objek kajian. Ya. Kalau ilmu, namanya ilmu model apapun, objek kajiannya indrawi. Ya. Kalau filsafat itu adalah sesuatu yang meta indra, ya, yang tidak bisa diindra oleh panca indra manusia. Nah, paham ya? Terus yang kedua, metodenya. Kalau ilmu ada yang namanya metode eksperimental dan ada riset, ya. Kalau ilmu-ilmu eksakta, maka metode pengembangannya dengan metode eksperimental, uji laboratorium, ya. Baik, kalau ilmu-ilmu sosial, maka ada risetnya. Nah, baik namanya field research maupun library research, itu berbeda. Nah, kalau filsafat lewat perenungan, ya, tafakur dalam bahasa agamanya, tidak lagi lewat pendekatan riset atau eksperimental. Nah, itu. Ya, itu. Nah, yang ketiga, tingkat kemampuan. Orang berpikir filsafat dan orang mengembangkan filsafat itu harus tuntas dulu. Ya, dia mempelajari ilmu pengetahuan atau teknologi. Maka di dunia akademis di luar Indonesia, orang yang mempelajari filsafat itu levelnya itu sudah level doktoral, doktor. Makanya gelar-gelar doktor dari luar negeri biasanya mendapatkan gelar PhD itu kan, filosofi dokter. Ya kan itu. Karena dia berbicara seorang dokter itu harus bisa mengembangkan sebuah teori yang disandarkan kepada hasil risetnya itu. Teori itu sudah rasionalitas, ya, tidak perlu diukur lagi dengan dunia realitas. Dalam dunia keilmuan itu ada yang dengan empirisisme, ya kan? Ada yang namanya rasionalisme. Nah, filsafat tidak lagi berpijak kepada empirisisme, tapi berpijaknya kepada rasionalisme. Secara teoritik ada objek materia, ada objek forma dan segalanya itu. Sedangkan ilmu pengetahuan pengembangannya sebatas yaitu empirisisme itu, sesuatu yang bisa diindra oleh akal manusia. Ngoten Gus ceritanya nggih. Ayo siapa lagi? Ya. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, gimana? Itu tadi soal filsafat Pak. Ya. Filsafat itu kan tadi kan ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran ya Pak ya, betul Pak? Bukan ilmu, ya kajian. Ya. Kajian yang sudah tidak lagi dijangkau oleh pendekatan indera manusia. Jadi objeknya itu bukan sesuatu yang indrawi, gitu, paham ya? Oh iya Pak. Nah itu kan berarti Bapak bilang kan tetap harus harus yang benar-benar bisa masuk ke pemikiran kan Pak? Ya. Nah itu berarti itu pasti filsafat itu pasti akan memunculkan pernyataan-pernyataan sementara ya Pak, pasti ya Pak ya? Iya. Oh benar. Betul. Oh iya Pak, sudah Pak, itu tanya itu saja. Jadi ya sesuatu yang diproduk oleh manusia sifatnya itu masih relatif, paham? Ya, tidak ada sesuatu yang mutlak. Produk dari Allah sajalah yang bersifat mutlak. Sama dengan kita nanti mempelajari ulumul Quran. Kamu mempelajari ulumul Quran, jangan disamakan dengan mempelajari Al-Qur'annya. Paham ya? Kalau mempelajari Al-Qur'annya mutlak sudah, karena kebenarannya al-haqqu mir rabbik
wala takunanna minal mumtarin. Tetapi kalau keilmuan yang membahas tentang Al-Qur'an sifatnya relatif. Bukan sesuatu yang mutlak. Paham ya? Karena apa? Karena ini merupakan sebuah usaha yang diproduk oleh manusia. Yang dilakukan oleh manusia. Pak, mau tanya lagi, Pak. Boleh, Pak? Ya. Bedanya mempelajari ilmu Al-Quran sama mempelajari Al-Quran itu apa ya, Pak? Nah, kalau ilmu Al-Quran ini kan kajian bahasan yang dihasilkan oleh manusia untuk memahami keberadaan Al-Quran. Paham ya? Maka muncullah ilmu nuzulul asbabun nuzul, ya kan? Makanya muncullah ilmu qiraat. Maka muncullah ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Sama dengan manusia. Ketika dikaji oleh keilmuan yang mempelajari adanya manusia, maka muncullah biologi, ya kan? Maka muncullah anatomi. Maka muncullah psikologi, maka muncullah ilmu kedokteran. Ya, objeknya manusia. Maka muncullah dok spesialis, kuping, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan, spesialis bedah, spesialis kandungan. Semakin spesifik kemampuan kelebihan dari manusia mempelajari yang sifatnya umum, maka akan semakin kecil objek yang diteliti, dikuasai, dipahami oleh manusia. Khusus gigi saja, ya kan? Ada dokter khusus mata saja, kan itu. Paham ya? Itulah bedanya ilmu pengetahuan yang diproduk oleh manusia. Gitu loh. Oke? Ada apa lagi yang lain? Gitu Rangga, ya. Nah, yang kamu pelajari ya, selama satu semester dengan saya ini, kamu jangan salah pemahaman. Yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang menopang keberadaan Al-Quran sebagaimana yang saya omongkan minggu yang lalu, itu kan satu tentang apa? Tentang eksistensi dan autentisitas Al-Quran. Ilmu yang kita pelajari ini adalah produk-produk para ulama yang menjadikan objeknya Al-Quran yang berwujud sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tingkat originalnya itu terjaga sampai sekarang, bahkan ila yaumil kiamah. Paham ya? Bacaannya Al-Quran itu yang diucapkan oleh kita sekarang sama kita yakin seperti halnya bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Huruf tulisannya, alifnya, baknya, taknya, saknya, jim, ha, kho, dal, da, ro, ja, sin, shin, shod, dodnya sama seperti huruf-huruf itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara penulisan Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismi
Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bacaan yang kita ucapkan seperti itu sama seperti halnya ucapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nilai autentisitas. Nah, dari mana kita bisa memahami? Maka muncullah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama terkait dengan eksistensi dan keautentikan Al-Quran. Eksistensi keberadaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Keberadaan Al-Quran secara utuh dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sama keberadaannya seperti apa yang kita baca sekarang ini. Gitu loh Mas, ya. Nah, kalau kita sudah meyakini Pak, tidak perlu tahu ngumet-ngumet, ngapain ngumet. Loh, bukan masalah ngumet-ngutnya, salahmu kuliah di UIN. Coba kalau kamu gak usah kuliah di UIN, pokoknya awang iso moco, yakin Al-Quran itu asli, selesai. Ya, iso ngimami. Tetapi karena kamu sekarang belajar sebagai bagian dari regenerasi saya untuk melestarikan penerusan para ulama dulu yang mendidik kita untuk bisa melestarikan ilmu tajwid, ilmu asbabin nuzul, ya kan? Ilmu qiraah, ya. Ilmu munasabah, ya. Ini kalau tidak ada yang mempelajari lagi, ya, keberadaan keilmuan itu putus. Karena mempelajari ilmu-ilmu agama, katanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, sama seperti halnya kita itu mempelajari agama. Ya, tidak boleh, tidak ada yang meneruskan kemampuan kita di dalam mengajarkan masalah tuntunan agama. Karena apa? Agama itu dibentuk oleh 3 model. Satu, ada ajaran ini sebagai tuntunan. Yang kedua, ada perilaku keagamaan. Kita ini di dalam domain bagaimana kita mempelajari ajaran dan tuntunan. Domain kultur, domain internalisasi antara ajaran dan pemahaman dalam bentuk perilaku seseorang itu dibentuk oleh yang namanya bi'ah, ya, yang namanya uruf, ya, kondisi dan kebiasaan. Makanya perilaku keagamaan harus dibentuk juga sejalan dengan bagaimana kita membangun sistem pembiasaan pengamalan ajaran agama. Ya, sholat harus rajin. Orang paham sholat wajib 5 waktu, tetapi tidak ada pembiasaan. Ya susah juga. Akhirnya Islam KTP kan itu ya. Puasa wajib, tetapi kalau tidak ada pembiasaan untuk melaksanakan bagaimana puasa itu bisa dinikmati, angel. Gitu loh ceritanya itu. Makanya dalam Islam yang paling berat itu adalah pembudayaan kehidupan keagamaan. Proses internalisasi pemahaman agama dalam wujud perilaku, yang perilaku itu diukur dari ucapannya, penglihatan orang Maka dalam Al-Quran itu ada wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Cara berjalan seperti apa? Cara melihat seperti apa? Orang laki-laki melihat perempuan, wah mata keranjang apa mata? Nah itu. Jadi ada kultur, ada pembudayaan, ada pembiasaan yang harus kita bentuk.
Kenapa anak-anak kamu kok pakai jilbab nih? Seperti tidak ada yang kuliah sekarang tidak pakai jilbab, ya kan? Padahal di rumah masing-masing tidak ada yang tahu apa saya bisa melihat apa tidak, kan nggak tahu toh. Tapi kamu sudah ada pembiasaan bahwa kamu harus memakai jilbab. Padahal samping temanmu nggak tahu itu, nah kan itu. Ayo sementara ini silahkan ada yang saya beri waktu untuk berpikir 5 menit ya, saya tak ke belakang dulu sebentar ya. Nah. Ayo. Enggak. Oi. Kok narap takok Kak? Enggak. Tanya Ota, cek aktif. Aku takon ket mau. Oh iya, saya lali. Aku pengen pindah bertur kamu. Raden. Aku nyimak ya mas, aku gak paham aku mas, mbak agama mas. Loh, justru gak tahu kan bertanya Mas ya. Bertanya. Iki wis oleh les ta. Kebanteran rek nyok tulung. Skip dong sampean, Cak. Nah, ambilkan air putih. Halo? Halo, silakan ada yang mau tanya lagi? Saya, Pak. Ya, monggo, Mas. Pak, menurut Bapak itu Al-Quran terjemah itu gimana, Pak? Soalnya kan ada ulama berpendapat itu bahwa Al-Quran terjemah itu mempersempit makna Al-Quran, sehingga orang-orang tuh memahami Al-Quran hanya sekedar dari arti perkataannya, Pak. Ya, kamu harus tahu apa yang namanya tarjamatul Quran. Jadi kalau terjemah itu kan pengalih bahasaan Al-Quran dari bahasa Arab ke bukan bahasa Arab. Paham ya? Oleh karena itu benar sempit karena sebatas pemahaman struktur kata yang ada di dalam ayat Al-Quran. Paham ya? Kalau ingin memahami Al-Quran secara luas, bukan terjemah, tapi harus tafsir Al-Quran. Ngoten Mas, G. Tidak salah seperti itu. Oleh karena itu jangan menganggap orang sudah hebat kalau kamu hanya bisa membaca Al-Quran dan terjemahnya saja. Itu belum apa-apa. Ya, contoh. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Kan kita hanya itu saja. Betul. Kalau hanya melihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi kalau ingin tahu bagaimana kedudukan kata alhamdulillah utawi sekehe puji, ya, itu sebagai mubtada, ya. Mengapa alhamdulillah diartikan semua dan seluruh puji-pujian, kan itu.
puji model apapun itu lillahi, iku lillahi, benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang berhak dipuji selain Allah Subhanahu. Ada berapa kalau gitu jenis puji itu? Nah, akhirnya diuraikan oleh para ulama tafsir. Jenis puji itu ada kholik, bil kholik, khol bil ma'al makhluk, makhluk ma'al makhluk, makhluk ma'al kholik. Diurai. Mengapa disebut dengan segala puji? Berarti puji itu bukan hanya satu, tetapi banyak jenis, banyak jenisnya, banyak ragamnya, ngoten Mas. Mengapa li itu li sebagai apa? Li tamlik, milik, semata-mata milik. Nah, itu linya tuh. Fungsinya li tamlik itu sebagai apa? Nah, di situ dijelaskan, apalagi makanya nanti ya, kalau kamu ingin menguasai betul tentang bagaimana ulumul Quran berperan di dalam memahami eksistensi keberadaan. Pak, mic-nya Bapak mati, Pak. Mute-nya mati. Jadi gitu Mas ya. Sekarang sudah jala ya. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami ya. Kalau ingin lebih luas selain pengertian yang ada dalam terjemah. Nah, terjemah ini saya ulangi lagi sebatas ya pengalih bahasaan dari bahasa Arab kepada bahasa di luar bahasa Arab. Nah, makanya pendekatannya disamakan dengan struktur huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang menjadi rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an. Ngoten Mas. Seperti bismillah ya. Dalam terjemahan hanya diterjemahkan dengan menyebut nama Allah ya kan, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Padahal kata bismi itu kalau pendekatan pemahamannya berdasarkan struktur nahwiyah, bi harfu jarin ya kan, ismi majrurun bil ba. Nah, itu lain. Ba bismillahi ismi mudhof ilai mudhof ilaih. Di dalam mudhof susunan kata yang saling bersandar atau mudhof ilaih, maka di situ akan menyimpan 3 huruf yang punya arti. Wahwa bitakdiril mi kan itu kan. Makanya diartikan bismillahirrohmanirrohim itu kalau bukan terjemahnya, maka pemahamannya dengan zat yang punya nama Allah. Ismullah itu karena ismu punya, wawapik dari fi aulami kami istri gulami kami istri laili au gulami. Dalam arti mudhof ilaih itu ada arti kata yang tersimpan di balik susunan mudhof ilaih itu. Lah itu pemahamannya di situ Mas. Oleh karena itu siapa nih? Kalau ingin memahami Al-Quran secara luas, maka tidak cukup hanya mempelajari tarjamah. Pada ngoten nggih. Silahkan, ada yang lain? Saya mau tanya, Ya, Pak. monggo. Gini, Pak, Ya. tentang originalitas Al-Quran. Niku kan dalam yang tulisan Al-Quran wonten bacaan gorib. Nah, niku kan Al-Quran ayat-ayatnya turun dari firman Allah, bukan dalam tulisan. Berarti originalitas gorib niku saking pundi? Gorib itu istilah kata-kata yang asing atau gorib yang bagaimana menurut kamu? Gorib yang asing, Pak. Oh ya. Jadi kamu jangan punya pemahaman
istilah goribnya dalam kata-kata Al-Quran itu adalah kata-kata yang asing menurut orang biasa. Asing, paham ya? Nah, karena di balik kata-kata gorib itu ada makna-makna lain yang makna itu di dalam tafsiril Quran nanti bisa disikapi dengan berbagai sudut pandang. Paham ya? Ya. Iya, Pak. Nah, dan ingat, ini juga kalau kamu salah membaca buku atau kitab, karena apa? Alat yang paling merusak pemahaman Al-Quran untuk mengaburkan dari kata-kata yang gorib itu biasanya diperalat oleh orang-orang Zionis untuk mengaburkan cara pandang orang Islam terhadap kebenaran hakiki yang terkandung di dalam struktur ayat Al-Quran. Oleh karena itu pemahaman gorib ini harus dilihat dari 3 hal. Pertama, nangis. Harus dipahami tentang apa? Tentang asbabun nuzul dan sababun nuzul. Apakah ayat-ayat itu ada indikator sebab-sebab turunnya apa tidak ada? Nah, paham ya? Terus yang kedua, ya, dilihat juga dari bagaimana Rasulullah menerima dan menyampaikan atau istilahnya khitobiahnya. Khitob dari ayat itu seperti apa dan dalam kondisi bagaimana. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita berbicara masalah ini, kita juga harus paham namanya tarikhul Quran. Salah satu jenis di dalam ulumul Quran itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran itu ternyata dikembangkan lagi ke dalam 3 aspek. Satu, geografi Al-Quran, ya. Artinya kapan, makanya ada rihlatas syita'i wasyaib. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Apakah di musim panas, musim dingin, atau kondisi perang, atau dalam kondisi damai? Ya, jadi tidak segampang kamu menuduh kalau gorib itu semata-mata dicaplok, bukan itu. Atau yang kedua, bagaimana kalau goribnya itu dari kata-kata asing, yang kata itu sebetulnya sudah berkembang juga di luar bahasa Arab. Nah, tapi kita harus yakin ketika diturunkan menjadi bahasa Al-Quran, semuanya sudah menjadi kata-kata bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ada istilah kata serapan. Bagaimana kamu mengambil bahasa dari luar dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Contoh kursi yang kamu duduki itu. Kursi itu aslinya bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Itu kan. Kemudian saku. Sak itu bahasa apa aslinya? Bahasa Arab. Bahasa Arab, kok saku bahasa Arab. Bahasa Belanda, ya. Memang ada, ya. Jadi sekalipun kata-kata itu diambil dari kata-kata di luar bahasa Arab, ya, karena bahasa lain pun, karena ada bahasa Ibrani, ada bahasa Roma. Tetapi ingat, ketika Al-Quran diturunkan, itu sudah menjadi bahasa Arab. Dan kamu harus tahu, yang menciptakan bahasa apapun, satu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bahasa Madura, kamu jangan meremehkan bahasa Madura, karena bahasa Madura yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kamu berdoa dengan bahasa Madura, jangan disalahkan ada orang berdoa dengan bahasa Madura. Apa bahasa Jawa? Jangan dikira bahasa Jawa itu bukan orang Jawa yang menjadikan dan menciptakan bahasa Jawa itu, tapi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ada doa bahasa Jawa umpamanya. Ya. Paham, Mas? Itu kaitannya deh. Sehingga ya, kamu harus yakin, tetap yakin bahwa kategori pun di dalam Al-Qur'an benar-benar juga dari Allah Subhanahu wa. Karena Gusti Allah adalah pemilik segalanya. Katanya Mas Dapat tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya dalam Al-Qur'an untuk bisa menggambarkan bahwa segala binatang pun berbahasa, dan ketika manusia diberi kemampuan untuk memahami bahasa binatang apapun, maka manusia tetap akan bisa memahami bahasa semut. Seperti contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Oh, no, Mas. Paham ya? Ya. Dah, silakan yang lain. Satu lagi, saya beri kesempatan yang lain. Saya, Pak. Oh ya, monggo. Apakah semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya atau tidak ya, Pak? Wah, apakah semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya atau ada sababun nuzulnya apa tidak? Tidak. Nah, jawabannya tidak. Tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya. Itu nanti kita akan berbicara itu tentang asbabun. Nanti kita ada bab namanya nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu dibedakan dengan nuzulul Quran dan asbabun nuzul atau sababun nuzul. Jadi tidak semua ayat Al-Quran turunnya itu didahului oleh peristiwa tertentu atau keadaan tertentu. Ya, paham? Nah, begitu juga ayat-ayat Al-Quran yang ada asbabun nuzulnya atau ada yang ada sababun nuzulnya, berlakunya ayat Al-Quran tidak terikat dengan adanya sababun nuzul. Makanya muncullah kaidah al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sababi. Al-Quran itu berlaku secara universal, ya, tidak berlaku hanya untuk peristiwa tertentu atau zaman tertentu. Nah, contohnya seperti tabat siada abi lahabi wa tab. Nah, ayat itu spesifik diturunkan ketika ada orang yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab sak bojo-bojone, ngerti bojone? Siapa bojone itu? Ya. Itu merupakan manusia yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ayat Al-Quran itu tidak hanya berlaku untuk Abu Lahab dan istrinya, tapi berlaku untuk seluruh manusia, baik laki-laki kalau meniru Abu Lahab atau perempuan meniru istrinya Abu Lahab, ya. Kalau watuk wahinya sama dengan Abu Lahab dan istrinya. Artinya personifikasi. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun, ya kan? Latanu ubil uswati ulil quwwah. Contohnya Qarun, ya, manusia terkaya yang digambarkan saking kayanya maka kunci gudang-gudang kekayaan Qarun itu sampai tidak bisa diangkat oleh manusia kan itu. Sama dengan Fir'aun, ya. Nah, walaupun ayat itu berlaku kepada Fir'aun, berlaku kepada Qarun, salah seorang kaya raya sebagai salah seorang umatnya Nabi Musa, tetapi ayat Al-Quran berlaku kepada siapapun manusia yang berwatak Fir'aun atau yang berwatak Qarun. Ngoten cara pemahamannya. Nggih. Ayo, sudah satu orang lagi silakan sebelum kita tutup ini.
Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, kalau kamu punya duit, ya, itu sudah ada buku yang khusus menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat Al-Qur'an. Dulu buku itu belum diterjemahkan ke dalam manusia. Judulnya Lubbun Nukul fi Asbabin Nuzul, yang ada di Tafsir Jalalain. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Atau Ma'rifatu fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Al-Wahidi, itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayo, sekarang kamu tinggal mau belajar apa tidak, ya. Seperti tadi bukunya Endang Saifuddin Ansori itu ada yang 25.000, ada yang 30.000. Kalau kamu lihat di Tokopedia, ya, kamu beli itu, kamu gak usah kemana-mana. Buku datang, cuman tinggal transfer, namanya fulus, ya kan? Nah, mudah-mudahan walaupun di zaman pandemi, fulusnya tetap lancar, ya. Ayo silakan lagi, apa silakan yang lain? Nah, ini saya minta malam ini kamu sampai minggu yang akan datang, tolong pahami dulu tentang pemahaman ilmu, ya. Pemahaman ilmu. Nah, minggu depan kita akan berbicara Al-Qur'an dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ulumul Qur'an. Al-Qur'annya harus pahami juga, ya. Jadi kamu jangan salah memahami terhadap eksistensi dan keadaan Al-Qur'an. Gimana Pak? Ada tuduhan Qur'annya orang Syiah berbeda dengan Qur'annya Ahlu Sunnah. Kan ada itu sekarang ini sinyalemen seperti itu, ya kan? Nah, mengapa Pak ada Al-Qur'an imam di masjid kok surat Fatihahnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak kedengaran oleh makmum langsung Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya, ya. Hal-hal seperti ini nanti kita bahas minggu yang akan datang. Silakan kalau ada satu. Ini sudah ngisi absen semua? Sudah Pak. Sudah ya. Pak. Nah, minggu yang lalu juga sudah ngisi absen. Nanti saya ini ya, nanti absen ini akan kita forward ke program Sinau, nggih. Nah, saya tolong di antara kamu semua ini yang ahli betul di bidang IT-nya siapa? Dava, ya, Dava. Insya Allah, Pak. Ya. Fadil, Pak. Fadil bisa. Mudah-mudahan di antara kamu nanti ada yang jadi host. Nah, ya. Nah, kita akan diskusi nanti, ya. Nah, separuh kuliah kita nanti diskusi, ya. Narasumbernya kamu semua, hostnya dipilih dari teman-temanmu itu, ya. Ya, jangan saya toh si ngomong itu. Nah, untuk minggu ini saya beri 2 buku itu yang harus kamu baca. Satu, bukunya karangan Endang Saifuddin Ansori, Ilmu Filsafat dan Agama, ya. Terus yang kedua bukunya Yuyun S. Surya Sumantri, Ilmu dalam Perspektif. Nah, buku ini yang bisa memahamkan kamu untuk juga mata kuliah yang lain, ya. Lah, ilmu dalam perspektif tambah lebih murah lagi nih harganya, 35.000. Ya. Kalau bekas itu 21.000. Buku itu Pak, apa ya? Kalau buku kayak gini bisa nggak Pak? Filsafat ilmu perspektif Barat dan Islam. Bisa. Nah, cuman ini buku ini belum bisa menjawab uraian ilmu. Alangkah baiknya sebelum buku itu kamu baca juga karangan S.I. Puradisastra, ya. Sumbangan ilmu pengetahuan terhadap Barat modern. Sumbangan Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Barat modern. Buku itu hanya memahamkan kepada kita bagaimana filsafat Barat yang kemudian dikembangkan pemahaman dan
apa namanya semacam ada filterisasi atau kanalisasi oleh para filosof muslim. Kan itu, ya kan? Bagaimana pemikiran Plato. Di situ dikebahas juga kan pemikiran Plato, Aristoteles dan Epicurus dan segalanya itu kan ya. Bangsa Rus itu. Kemudian di situ juga bagaimana peran Al-Ghazali, peran Ibnu Sina, peran Ibnu Rusdi, terutama biasanya kalau sudah berbicara filsafat Islam, ya bagaimana peran Ibnu Rusdi dan peran-peran apa namanya peran-peran para pemikir filsafat sampai kepada filsafat Islam modern, ya kan? Di situ biasanya seperti itu. Ngoten nggih. Nah, SI Puradi Sastra ini cukup bagus bukunya. Di Tokopedia juga sudah ada. Harganya lebih mahal dari karangannya Endang Saifuddin Ansor. Jadi sumbangan Islam kepada ilmu dan peradaban modern, ya. Nah, oke? Ya. Nah, kenapa saya suruh membaca buku Endang dan bukunya Yuyun S. Surya Sumantri? Supaya kamu tahu berpikir ilmiah apa, kriteria ilmiah itu apa, metodologi keilmuan itu seperti apa. Nah, untuk bisa menghasilkan ilmu itu nanti ada yang namanya metode riset. Biasanya nanti kamu juga akan dipelajari, akan diajari masalah metode penelitian. Ngoten Mas. Oke, ayo siapa yang lain lagi? Satu orang lagi cukup ini. Wah, kan nggak terasa toh. Tadi kita jam 7.20, sekarang jam 9, ya kan? Nah, sudah cukup bagus ya. Karena ini 3 SKS ya, jadi terpaksa waktunya 2 jam kan nggih. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Cukup? Gimana, Mas? Cukup ya? Ayo rek, tanya rek. Ya, ayo rek, tanya rek, ayo rek. Nah, ya opo arek rek. Kamu tanya. Nah, kalau ini karena sudah jam 9 ya, untuk sementara kita sampai di sini dulu. Jadi tolong minggu depan kita akan berbicara pengertian Al-Qur'an. Nah, saya tanya, ada yang sudah ngitung berapa jumlah ayat Al-Qur'an? Siapa yang sudah nulis? Tolong tulisannya dikirim ke WA saya. Tulis tangan. Dari 114 surat itu jumlah ayatnya berapa? Kan ada PR minggu yang lalu itu, 6.210, Pak. Oh, 6.210, 6.000 ada 6.200 berapa itu ya? Coba belakangnya berapa? Coba kamu nanti hitung lagi yang cermat ya. Nah, oke. Kalau tidak ada, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Sekurang dan selebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap, Mas, kalau ada yang pinter IT yang jadi host, kita upload di YouTube ya. Ada yang bisa ngupload di YouTube? Ya, biar bisa mendapat respon dari publik ya. Dafa Pak, bisa Pak, Dafa ya. Ya, Nggak bisa Pak. Kalau YouTube belum bisa Pak. Oh, belum bisa. Mosok. Fadil coba. Oh, teman ta. Ayo sudah, siapa yang bisa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu dapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang semisal mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang serius dan istirahat ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.